teman-teman, jumpa lagi dengan My Movie. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Kali ini ada sebuah cerita yang didasari kisah nyata tentang seorang guru di Ukraina yang menjadi sniper hebat dengan menggunakan keahliannya di matematika dan fisika. Penasaran? Yuk kita ikuti alur ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Di daerah yang tenang di wilayah Danvers di Ukraina, Mykola tinggal bersama istrinya yang sedang hamil, Natsya. Keduanya dikenal sebagai orang yang ramah. Natsya adalah seorang seniman yang gemar menggambar dan mengukir kayu. Dia bahkan membuatkan malaikat kayu untuk Mykola sebagai jimat pelindung. Simbol perdamaian di rumah mereka adalah cakar gagak putih, mewakili legenda kuno tentang burung gagak yang merasa kasihan kepada para penduduk dan membawakan mereka air segar dan makanan sampai kehilangan bulunya sendiri. Mykola adalah seorang guru matematika, fisika, dan ekologi yang mengajar di sekolah setempat dan selalu bersepeda kemanapun dia pergi. Gara-gara minimnya alat komunikasi di rumah, pasangan tersebut tidak pernah mendengar berita apapun kecuali ketika Mykola berangkat kerja dan menonton TV beberapa menit saat istirahat, sehingga dia bisa mengetahui informasi pengunjuk rasa yang terbunuh di ibu kota Ukraina dan berita tentang Rusia yang akan menyerang Ukraina. Selama mengajar, Mykola sering dilecehkan oleh seorang siswa yang bernama Ivan karena ia menganggap Mykola adalah orang yang aneh. Tapi Mykola tidak pernah marah karena dia percaya dengan kesabaran dia bisa membimbing para muridnya yang masih muda. Suatu pagi dalam perjalanan ke sekolah, Mykola melihat beberapa orang tentara berdiri di pinggir jalan, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun alangkah terkejutnya, ketika tiba di sekolah, Mykola menemukan kelas dalam keadaan kosong, dan dari berita di TV dia mengetahui bahwa Rusia menduduki Ukraina. Teringat tentara yang tadi dilihatnya, Mykola segera bergegas pulang karena sangat mengkhawatirkan istrinya. Namun terlambat, tentara Rusia memukuli istrinya dan menangkap Mykola ketika dia berusaha melindungi istrinya. Setelah memastikan bahwa mereka bukan mata-mata, tentara Rusia itu pun pergi setelah sebelumnya menyalakan api untuk membakar rumah mereka. Natsya mencoba membalas dengan melempari mereka dengan batu, tetapi para prajurit tanpa ragu langsung menembaknya. Hati Mykola sangat hancur. Ia memeluk tubuh istrinya dan memandangi rumahnya yang hangus terbakar. Beberapa jam kemudian, dua anggota milisi Ukraina menemukan Mykola, dan setelah memastikan bahwa dia adalah warga sipil yang tidak bersalah, mereka membantu menguburkan Natsya. Kemudian mereka membawa Mykola pergi bersama mereka ke markas. Mykola mengambil malaikat kayu buatan Natsya sebagai kenangan terakhir istrinya. Para pemimpin di markas tidak senang dengan kedatangan orang asing karena dia bisa saja jadi mata-mata. Namun Mykola dengan cepat menyatakan dirinya dengan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dan mengusir Rusia dari negaranya. Sejak saat itu Mykola dikirim ke tempat yang berat dan menjalani pelatihan yang menguras fisik dan juga belajar menggunakan senjata, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Membongkar dan merakit senjata sangatlah sulit, dan itu membuatnya diejek atasannya, terutama ketika dia memilih Raven atau Gagak sebagai nama kode. Mykola tidak membiarkan mereka menghinanya dan berlatih ekstra keras sambil menjaga malaikat kayunya tetap dekat dengannya agar dia tidak pernah lupa akan tujuannya membalas dendam atas kematian istrinya. Beberapa minggu kemudian, para peserta pelatihan mengetahui bahwa tidak ada cukup penembak jitu di garis depan, dan tentara sedang mencari sukarelawan. Tidak banyak yang tertarik, tapi Mykola langsung mengajukan diri jadi sukarelawan, dan ini membuat dia mendapat lebih banyak ejekan. Namun Mykola tidak menyerah, ia menerima tantangan itu dan membuktikan dirinya. Dia membongkar dan memasang kembali AK-47 dengan mata tertutup dan menyelesaikannya di bawah 20 detik. Akhirnya ia mendapatkan rasa hormat semua orang dan mereka juga mulai memanggilnya Raven sesuai keinginannya. Bagian teori dari pelatihan sebagai sniper dilalui dengan mudah oleh Mykola berkat kemampuannya di bidang matematika dan fisika. Ia melakukan perhitungan lebih cepat dari pelatihnya sendiri.
Dia juga sempurna dalam menjalankan aturan nomor 1 yang mewajibkannya tetap diam dan hening ketika seorang instruktur menembaki tanah di dekatnya. Sayangnya dia gagal saat melakukan tembakan yang sebenarnya karena untuk beberapa alasan mereka telah memberikan dia senjata yang berbeda dari orang lain. Sejenis senjata api yang tidak cocok untuk perang. Sekali lagi Mikola tidak menyerah dan membuktikan dirinya. Tes penembak jitu terakhir adalah pada malam hari dan peserta pelatihan harus menembak segera setelah mercusuar ditembakkan oleh instruktur yang hanya memberi cukup cahaya seputar subjek. Namun Mikola belum menembak. Dia menggunakan cahaya untuk menghitung jarak. Baru menembak dalam kegelapan total dan mengenai sasaran tepat di tengah. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mikola lulus dengan nilai tertinggi dan ditugaskan ke unit kelas 1. Untuk misi pertamanya, Mikola dan sesama penembak jitu harus membebaskan pos pemeriksaan penting yang telah diduduki oleh Rusia. Tim berhasil menyelinap ke area tersebut tanpa terdeteksi dan setiap penembak jitu diberi target. Namun saat hendak menembak, mereka harus berhenti sejenak karena ada mobil sipil mendekati pos pemeriksaan. Tentara Rusia menyuruh kedua warga sipil keluar dan meminta mereka menyerahkan paspor dan menahan paspor mereka. Kemudian mereka meminta pasangan itu pergi, tetapi pria warga sipil tersebut menuntut barang-barangnya dikembalikan yang menyebabkan tentara Rusia melakukan kekerasan. Tim Mikola menyadari hal ini dan segera menyerang membunuh setiap prajurit dengan tembakan yang cepat, termasuk pria yang mencoba menyandera warga sipil wanita. Setelah misi selesai, tim mengibarkan bendera Ukraina dan mengambil kembali kendali pos pemeriksaan. Ketika mereka kembali ke markas, Mikola mendengar temannya para pemula telah pergi dengan misi yang berbeda. Jadi dia memanfaatkan momen waktu senggang ini untuk mengunjungi sekolah tempat dia bekerja. Mikola sangat tersentuh oleh pemandangan sepi dari ruang kelas yang berdebu. Keesokan harinya ketika tim lain kembali, Mikola mendengar berita menyedihkan. Salah satu temannya telah mati di tangan penembak jitu Rusia. Ini menambah daftar alasan mengapa Mikola ingin membalas dendam untuk misi berikutnya. Tim Mikola menyembunyikan sejumlah bahan peledak di pepohonan di balik dedaunan dan mereka bersembunyi di semak-semak sambil menunggu musuh mereka muncul. Saat tentara Rusia muncul di hutan, Mikola ragu-ragu untuk menembak karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercayainya. Ivan, salah seorang muridnya dulu, telah bergabung dengan tentara Rusia dan berada bersama-sama mereka. Ia tersentak saat kapten memerintahkan untuk menembak, dan Mikola memukul detonator membunuh setiap tentara Rusia termasuk Ivan. Ketika kapten bertanya padanya apa yang terjadi, Mikola menjelaskan semuanya. Kapten menjawab Ivan telah menentukan pilihannya. Kemudian saat istirahat, Mikola dan kapten berbincang kenangan mereka tentang rumah. Kapten membawa serta foto keluarganya dan menjelaskan bahwa ia membuat perjanjian dengan istrinya untuk tidak memberitahu anak perempuannya tentang pekerjaannya yang sebenarnya, sehingga anaknya mengira dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sebaliknya, Mikola juga menunjukkan kepadanya malaikat kayu yang melambangkan keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, pasukan Ukraina berhasil menguasai parit di perbatasan, sehingga para penembak jitu bisa mendapatkan posisi untuk menunggu tentara Rusia yang hendak menyerang wilayah ini. Sambil memegang patung malaikat penjaganya, Mikola bersiap melakukan tugasnya. Tapi dia kehilangan ketenangannya ketika menyadari bahwa di antara tentara Rusia yang datang, ada pria yang membunuh istrinya. Didorong keinginannya untuk membalas dendam, Mikola terus meminta izin untuk menembak, dan kapten selalu melarangnya karena musuh belum berada pada posisi yang tepat. Mikola bosan menunggu dan mulai menembak dan memukul prajurit itu yang sekaligus membuat sniper musuh yang bersembunyi tahu lokasi mereka. Sniper musuh segera membalas dan membunuh kapten. Saat prajurit Rusia menembaki mereka, Mikola menyeret tubuh kapten melewati lapangan sambil menghindari peluru dan bom. Berapa jam kemudian, Mikola akhirnya sampai di markas. Atasannya berjanji akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penembak jitu yang membunuh kapten. Dan kalau mereka menemukannya, atasannya berjanji akan menyerahkannya pada Mikola. Sementara itu, diliputi rasa bersalah, Mikola memutuskan untuk menjalankan misi solo sebagai penebus kesalahannya.
Skill snipernya masih sangat hebat, sehingga dia berhasil menjatuhkan banyak tentara Rusia tanpa ada yang melindungi. Dia juga membahayakan dirinya yang menyebabkan lengannya terluka akibat peluru musuh. Mykola kemudian pergi ke tempat persembunyian rahasia untuk memulihkan diri menonton berita yang menginformasikan status politik terkini dan negosiasi dengan Rusia. Tapi istirahatnya terganggu oleh panggilan penting. Ternyata tentara sudah menemukan lokasi penembak jitu yang membunuh kapten. Jadi Mykola harus kembali sebelum misi dimulai. Para prajurit memberitahu semua informasi yang telah dikumpulkan selama ini. Peluru penembak jitu musuh memiliki jangkauan yang luas. Dia telah membunuh 5 penembak jitu Ukraina dan 3 penembak senjata mesin. Namanya Seri. Lebih buruk lagi, dia merekam semua yang berhasil dibunuh dan memposting video untuk menjatuhkan mental tentara Ukraina. Dia bahkan berani memposting rekaman kematian kapten. Beruntung semua kebiasaannya itu membuat mereka bisa melacak lokasi Seri dan pasukannya. Tetapi mereka tidak dapat memasang ranjau di lokasi mereka karena adanya tempat penyimpanan zat berbahaya di pabrik kimia, tempat yang mereka jadikan persembunyian. Karena bila diledakkan, maka akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Akhirnya mereka membuat rencana lain. Penembak jitu mereka akan menghabisi prajurit tingkat rendah, membuka jalan untuk Mykola agar bisa menyelinap ke dalam dan bertemu Seri secara langsung. Ketika misi dimulai, semua penembak jitu Ukraina berada dalam posisinya dan menunggu Mykola masuk ke gedung dengan merangkak melewati lapangan. Prajurit pertama yang dia temukan adalah pria yang telah menyerang rumahnya dan masih mengingat Mykola dan mengatakan seharusnya membunuh Mykola sejak awal. Setelah membunuh pria itu dengan cepat dengan tembakan beruntun, Mykola menyuruh rekan satu timnya untuk melakukan serangan dan melakukan tembakan secara bersamaan. Hanya ada 2 orang penembak jitu Rusia tersisa termasuk Seri. Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang salah, sampai mereka tidak bisa menerima pesan melalui alat komunikasi dan Seri pergi untuk memeriksa prajurit lainnya. Dia menemukan semuanya sudah tewas. Sementara Mykola menggunakan kesempatan itu untuk masuk lebih jauh ke dalam gedung. Seri kemudian melakukan panggilan agar dikirim tambahan pasukan dan menyuruh temannya untuk berjaga-jaga sebelum dia kembali ke tempatnya lagi. Tiba-tiba Seri melihat patung malaikat kecil yang terbuat dari kayu. Dan saat itulah Mykola keluar melompat ke arah Seri dan membunuhnya dengan pisau. Sementara tentara Rusia lainnya menjadi korban granat yang telah dipasang tentara Ukraina. Pasukan bantuan yang dihubungi Seri mendekati lokasi. Mykola kemudian menggunakan radio panggil milik Seri dan memperingatkan mereka bahwa mereka akan membayar atas apa yang mereka lakukan. Begitu truk Rusia berhenti, tentara Ukraina menembaki mereka dan melumpuhkannya dalam sekejap. Akhirnya Mykola berhasil membalaskan dendam istri, teman, dan kaptennya. Kemudian dia memutuskan untuk istirahat dan kembali ke rumah untuk mengunjungi makam Nadsha. Sayangnya dia tidak bisa tinggal karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk negaranya, menjalankan misi solo lainnya, dan mengalahkan tentara Rusia. Film yang didasari kisah nyata ini mengajarkan bahwa tidak ada yang kita dapatkan dalam perang selain kehancuran. Oke teman-teman, sampai jumpa di next story.